Oke, hukum dasar kimia selanjutnya akan kita pelajari adalah hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Jadi, nama lainnya hukum Dalton. Hukum perbandingan berganda ini berlaku jika misalkan kita memiliki dua sampel senyawa yang dibentuk oleh dua unsur yang sama, kemudian massa dari salah satu unsur dalam kedua sampel itu sama, maka perbandingan massa dari unsur-unsur yang lain selalu berupa bilangan bulat dan sederhana. Oke, ini bunyi hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Jadi ini berlaku apabila ada lebih dari satu senyawa yang dibentuk oleh dua unsur yang sama, kemudian massa dari salah satu unsurnya dibuat sama, maka perbandingan massa unsur yang lainnya berupa bilangan bulat dan sederhana. Oke, kakak kasih contoh di sini. Ini contohnya, fosfor dan klorin dapat membentuk dua macam senyawa. Dalam senyawa X, ini ada senyawa X, itu fosfornya 2 gram, kemudian klorinnya 6,9 gram. Oke, dalam senyawa Y, fosfornya ada 2 gram, kemudian klorinnya 11,5 gram. Yang ditanyakan adalah bagaimana rumus molekul kedua senyawa tersebut. Oke, karena ini berasal dari unsur-unsur yang sama, kemudian sampelnya ada 2, maka nanti berlaku hukum perbandingan berganda ya. Jadi kalau salah satu massanya dalam kedua sampel sama, ini kebetulan massanya sama, massa fosfor di sini dibuat sama-sama 2 gram, maka katanya massa dari unsur yang lain selalu berupa bilangan bulat dan sederhana. Benarkah perbandingan massa Cl di sini merupakan perbandingan bulat dan sederhana? Kita coba bagi 2,3. Kalau dibagi 2,3 ini nanti hasilnya 3 ya. Yang ini hasilnya kalau dibagi 2,35. Jadi perbandingannya 3:5. Artinya nanti kalau ditanya rumus kedua senyawa tersebut, nanti senyawa X rumus molekulnya apa, senyawa Y rumus molekulnya apa. Kita lihat, ini berlaku hukum perbandingan berganda karena ternyata perbandingan Cl unsur yang keduanya, kalau unsur yang satunya dibuat sama, itu perbandingannya bulat dan sederhana. Sini bulat dan sederhana ya, 3:5. Sehingga untuk senyawa X, P-nya ada 1, Cl-nya ada 3. Nah, karena di sini perbandingannya 3. Sedangkan untuk senyawa Y, P-nya 1, Cl-nya 5. Jadi senyawanya PCl3 dan PCl5. Oke, untuk lebih jelas lagi, kita coba soal yang baru. Nih, unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk lebih dari satu senyawa, misalkan NO, NO2, N2O3, N2O4. Dalam kondisi tertentu, 1 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 1,14 gram oksigen. Oke, di sini ada senyawa pertama dan senyawa kedua. Di senyawa pertama, nitrogennya itu 1 gram, oksigennya itu adalah 1,14 gram. Pada senyawa yang kedua, nitrogennya 1 gram, oksigennya itu 2,28 gram. Jelaskan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda dan bagaimana rumus kimianya. Oke, di sini kebetulan dua-duanya, senyawa yang kedua, kenapa 1 dua-duanya ya? Ini kebetulan senyawanya berasal dari unsur yang sama, yaitu unsur nitrogen dan oksigen. Kemudian salah satu dibuat tetap massanya. Nah, kebetulan di sini yang dibuat tetap adalah massa nitrogen sama-sama 1 gram. Apakah perbandingan massa oksigen ini merupakan perbandingan bulat dan sederhana? Kita lihat 1,14 ini 2,28. Mudah ya, tinggal kita bagi 1,14, yang ini dibagi 1,14. Yang ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 2. Nah, jadi perbandingan oksigen dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 1:2. Ini merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Maka, jelaskan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Ya, data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda karena ini merupakan senyawa yang disusun oleh dua unsur yang sama dan salah satu unsurnya dibuat tetap. Kemudian perbandingan unsur yang lainnya merupakan perbandingan bulat dan sederhana, 1:2. Maka berlakulah hukum perbandingan berganda. Bagaimana rumus kimia senyawa tersebut? Jadi senyawa pertama ini rumus kimianya N-nya ada 1, O-nya perbandingannya 1.
Tuh kan, yang senyawa kedua itu N-nya ada 1, O-nya ada 2, jadi NO2. Sehingga senyawa pertama itu NO, senyawa kedua adalah NO2. Oke.